Alhamdulillah alamin, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah. Harapannya kita ke pendengar juga sama ya, semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat. Amin. Diingatkan juga ke insan mesra semuanya, khusus kepada kaum muslimin. Hari ini hari Jumat ada kewajiban kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Ustadz memperbanyak Ah, sedekah ya sedekah di hari termasuk ya. Jumat ini, termasuk itulah termasuk amalan-amalan yang baik yang kita bisa kerjakan di hari Jumat. Ustadz, tadi oh ya, belum saya sampaikan Ya, Ustadz, kalau materinya kita itu yaitu sunnah-sunnah sebelum sholat, kemudian sejarah awal mula disyariatkannya azan dan iqomat. Nah, itu materi kita hari ini. Namun tidak tertutup kemungkinan insan serah, siapa tahu ada yang ingin bertanya di luar materi. Insya Allah Ustaz Rosidin berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan insan serah melalui layanan telepon tentunya di 0853 953 500907. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan seluruh makhluknya, seluruh umatnya, zat yang maha mengangkat derajat seseorang dan merendahkan derajat seseorang. Sekalipun orang mau mencelakakan, mau merendahkan, kalau Allah sudah seluruh dunia pun, walaupun seluruh dunia mau merendahkan, tapi kalau Allah berkehendak untuk muliakan maka pasti mulia. Dan sebaliknya, kalau Allah mau merendahkan seorang, maka sekalipun satu dunia berusaha memuliakan, tapi kalau Allah kehendaki rendahkan maka direndahkan. Dan salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan yang pada Jumat kali ini tanggal 25 ya, kalau tidak salah tanggal Iya 25 betul bulan Ustadz. 10 Iya. 2024. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya sesuai urutan babnya, yaitu kemarin sunnah sunnah sholat ya, karena Iya. ada sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat, ada sunnah-sunnah ketika di dalam sholat sedang melakukan sholat, dan ada sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat. Kita sekarang masuk di sunnah-sunnah sebelum sholat. Apa saja di antaranya? Al-adhan wal iqamat, di antaranya azan, iqamat. Kita akan membahas daripada azan ataupun iqamat. Ya, azan Bapak Ibu, yaitu awal mulanya azan ataupun sejarahnya azan. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Babul azan, bab azan. Al azanu lugatan, azan itu secara bahasa al-i'lamu, yaitu pemberitahuan, apa namanya, iklan ataupun pemberitahuan, info dan sejenisnya. Wa syar'an, dan ataupun secara syariat, dzikrun makhsusun matlubun lis salatil maktubatin, yaitu penyebutan ataupun zikir khusus yang ditunjukkan untuk mengetahui bahwasanya waktu sholat sudah tiba, dalam sholat 5 waktu dan seterusnya. Kemudian azan, kebadilahnya ataupun awal mulanya dulu ya, awal mulanya azan itu awal mulanya bagaimana sehingga terjadinya azan. Maka sesuai di dalam hadis ya, riwayat Imam Abu Dawud, yaitu lama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sanatil ula ilal madinati wa qawiyat syaukatal muslimina wa kathuran nasu wa kathuran wa nasu tashawaru bi syai'in yu'allimuhum bidukhuli waqti sholati yastami'u ilaiha wa yusallu jama'atan. Maka ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ya, pada tahun pertama setelah hijrah, dan pada waktu itu Islam sudah ada kekuatan lah, sudah banyak, kekuatan Islam, orang-orang sudah banyak, kekuatan Islam sudah, inilah nampak kekuatan. Maka mereka saling bermusyawarah, pada musyawarah terhadap
sesuatu apa yang supaya bisa orang ini tahu akan tibanya waktu sholat. Waktu sholat ya. Apa? Maka mereka apa namanya, supaya orang-orang ini berkumpul supaya melaksanakan sholat, maka bermusyawarah. Ada yang pada naro, maka sebagian sahabat yang usul pakai api saja. Wanakusa, dan ada juga yang utus pakai lonceng. Walbuko, dan juga ada yang usul pakai trompet. Falam yaqbilu sya'an minha li'annaha sya'airul majusi wan nasara wal yahudi fansarafu ila manazilihim wa hum mashghuluna bidzalika. Maka semua itu yang usul, ada yang usul pakai api, usul pakai lonceng, usul pakai trompet, tidak diterima semua, tidak ada kesepakatan. Karena sebagian mereka kan mengatakan, wah itu syiarnya orang-orang Majusi kalau apa namanya pakai trompet, orang Yahudi. Maka sebagian yang mengatakan, oh itu kalau yang lonceng pakai syiarnya, lonceng syiarnya ini orang Nasrani. Tapi kalau api syiarnya Majusi, penyembah matahari. Kalau lonceng syiarnya Nasrani. Kalau apa namanya trompet syiarnya Yahudi, dan kalau api syiarnya Majusi, penyembah apa namanya, penyembah api ataupun matahari. Maka enggak ada keputusan, semua kembali kepada tempatnya masing, kembali kepada rumahnya masing-masing. Mereka semuanya masih berpikir sesuatu apa yang supaya bisa mengetahui akan tibanya waktu sholat, supaya orang-orang tahu akan tibanya waktu sholat apa bagusnya. Para Abdullah, Nabi SAW bingung, yang lain pun sahabat masih memikirkan semuanya. Para Abdullah ibni Zaidin rojulan pi manamihi yahmilu nakusan. Maka malamnya itu Sayyidina Abdullah bin Zaid bermimpi ada seorang lelaki yang membawa trompet. Ya, ada yang membawa lonceng. Nakus, ya. Ada melonceng. Faqala lahu ya Abdullah, wahai Abdullah, atabi nakusa, wahai hamba Allah, apa engkau menjual itu loncengnya? Sayyidina Abdullah bin Zaid bermimpi ada seorang lelaki yang membawa lonceng. Maka Sayyidina Abdullah bertanya kepada orang yang dalam mimpi tersebut membawa lonceng, bertanya, wahai hamba Allah, apa engkau jual itu lonceng itu? Qala, maka laki-laki yang bawa lonceng tersebut dalam mimpi menjawab, wa matasna'u bihi, memangnya untuk apa kalau kamu membeli ini, untuk apa, untuk digunakan untuk apa? Qala, maka Sayyidina Abdullah bin Zaid mengatakan, nad'u bihi ila sholat, kami akan gunakan lonceng itu untuk ngasih tahu orang bahwasanya itu tiba waktu sholat, akan tibanya waktu sholat. Qala, maka laki-laki yang dalam mimpi tersebut yang bawa lonceng menjawab, afala adulluka ala ma huwa khair min dzalika, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu, daripada lonceng? Maka qala, Sayyidina Abdullah bin Zaid mengatakan, iya bala, tentu. Apa itu? Qala, maka laki-laki tersebut mengatakan, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, sampai seterusnya, sampai selesai azan dan sampai iqamat selesai. Al hadis rawahu Abu Dawud anna Muhammad ibni Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih haddatsani Abi Abdullah ibni Zaidin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Lama amar Rasulullah SAW bin nakusi yu'malu liyudraba bihi linnasi li jam'i sholati topa bi wa ana naimun rajulun yahmilu nakusan fi yadihi faqulu ya Abdullah atbi'a an-nakusa faqala wa madasna'u bihi faqulu nad'u bihi la sholat. Faqala apal aduluka ala ma huwa khairun min dzalika? Faqultu lahu bala. Sama ini hadisnya lewat Imam Abu Daud juga sama ini. Itu Sayyidina Abdullah ketika mereka semua bingung, maka malamnya mimpi sahabat Abdullah bin Zaid mimpi ada seorang lelaki yang membawa lonceng. Maka sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan, apa itu? Sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan, apa engkau mau jual itu loncengnya? Untuk apa? Kata laki tersebut, untuk saya gunakan untuk mengasih tahu waktu sholat. Maka kata laki-laki tersebut yang membawa lonceng, maukah aku tahukan yang sesuatu yang lebih baik daripada itu? Yaitu sholat Allahu akbar sampai selesai, asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Azannya dan juga iqamat. Palama asbahtu, maka ketika pagi-pagi harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu. Saya ketika pagi-paginya setelah mimpi itu,
pagi-paginya saya mengabarkan kepada Nabi tentang mimpi tersebut. Faqala, Nabi menjawab, innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya itu mimpi yang hak, mimpi yang betul, mimpi yang bagus. Kum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ru'aita falam yu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Maka berdirilah Bilal, suruh Bilal berdiri untuk azan karena Bilal suaranya lebih bagus daripada kamu. Faqumtu ma Bilal maja'alat alqihi alaihi wa huwa yu'adzinu bihi. Qala, maka ini azan, setelah azan, qala Sayyidina Abdullah bin Zaid mengatakan, pasami'a dzalika Umar bin Al-Khattabi, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar akan seperti itu peristiwa tersebut, wa huwa fi baitihi, dan beliau masih berada di rumahnya mendengar siar terkabar seperti itu. Maka fa kharaja yajurru ridaahu wa yaqulu, maka Sayyidina Umar maka langsung bergegas menginikan ridanya, menjulurkan ridanya, taruh di pundaknya, maka wayakulu, maka menjumpai Nabi langsung dan berkata, waladzi ba'atsaka bil haq ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau secara hak ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithlu ma uriya, saya juga melihat dalam mimpi, berarti bermimpi tadi malam seperti apa yang dimimpikan oleh sahabat tersebut, sahabat Sayyidina Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, falillahil hamd, maka bagi Allah lah segala puji, memuji Allah. Ini mimpi yang hak. Ini dalil ataupun asal muasalnya peristiwa azan seperti itu. Artinya sebelum itu Ustaz, Ya, sebelum itu tidak ada azan. Tidak ada azan. Nah, di Mekah di zaman-zaman terdahulu juga tidak ada azan. Nah, tidak azan. Nanti Pas pada ini, zamannya Rasulullah baru azan. Itu pun setelah azan. hijrah ke Madinah. Ke Madinah. Nah, kan ada juga hadis yang mengatakan azan di Mekah. Nah, maka itu Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak ada itu di Mekah, ketika di Mekah belum ada azan. Masih sampai Nabi SAW hijrah dalam satu riwayat tahun pertama, dalam satu riwayat tahun kedua. Ketika itu sahabat pusing itu tentang apa yang digunakan, baru mimpi sahabat Abdullah bin Zaid, setelah mimpi itu azan bersama qomat di situ Ustaz. Azan bersama iqamat seperti itu. Sebentar Ustaz, kita baca dulu pertanyaan di Facebook ini. Yang pertama pertanyaan dari Eda Andista. Assalamualaikum Pak Ustadz, aku mau bertanya, apakah masih sah sholat tahajud kalau sudah masuk jam 4 subuh? Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Atika. Assalamualaikum, kita sholat sunnah sebelum maghrib apa boleh? Ada, saya lihat orang ada yang melaksanakan, ada juga yang tidak boleh. Ada juga yang tidak. Apakah manusia dimaafkan jika dia tidak memahami masalah yang berkaitan dengan akidah? Saya terima dulu telepon yang Ustaz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ini saya mau bertanya Pak Ustaz, masalah sholat keadaan itu, apakah kalau kita sudah sholat, sebenarnya saya sholat isya, saya mau keadaan sholat isya juga. Apakah saya sesudah sholat, apakah saya langsung berdiri untuk keadaan atau saya berdoa dulu Pak Ustaz? Karena saya agak bingung mana yang benar, berdoa atau langsung sholat. Makasih. Sholat apa? Ibu Handayani. Iya. Tapi tepatnya saya dulu. Sholat apa tadi maksudnya? Sholat keadaan, apa namanya? Masukkan lagi sholat keadaan. Kodok. Iya, kodok Ustaz. Sholat apakah kodok. kita berdoa dulu kalau sudah selesai sholat semuanya sholat isya? Apakah kita berdoa dulu baru sholat keadaan? Baru. Jadi, iya. Sudah dimengerti itu, Bu. Itu saya mempertanyakan karena saya waktu sakit saya tidak sholat karena kiri kanan tangan saya pakai simpus dengan transfusi darah. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani mau mengkodok sholatnya Ustadz. Namun sebelum mengkodok dia kan sholat ini dulu. Contohnya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, apakah dia berdoa dulu kemudian
lanjut sholat kodoknya tadi atau dilanjut tadi, nggak ada doa di tengahnya. Iya. Jadi Ibu Handayan itu mau kodok sholat lah. Iya. Setelah sholat maghrib. Iya. Apa berdoa dulu? Berdoa dulu, ataukah boleh setelah salam pun langsung aja kodok? Iya. Iya, terserah kita Bapak Ibu atau Ibu Handayani, boleh kita setelah sholat wajib mau langsung pun boleh, ataupun kita zikir dulu, doa dulu, bagus lagi. Apalagi kalau kita berjamaah kan, biar sama yang lain bareng-bareng, zikir bersama dulu, doa bersama, baru setelah itu kodok. Tapi kalau kita waktunya sedikit ataupun kemana, entah ada keperluan, mungkin sholatnya sendiri kah, ya bisa juga. Umpama setelah sholat kita mau langsung mau kodok, tidak apa-apa. Cuma bagus lagi zikir dulu, doa dulu, baru kodok. Kecuali waktunya sedikit ya, mepet. Mungkin waktu pas setelah maghribnya ketinggalan kah atau apa, andaikan maghribnya mungkin pas di jalan ketinggalan atau apa, mungkin sudah waktu maghrib supirnya belum juga berhenti, tapi pas menjelang belum isya, cuma hampir mendekati isya, entah pas ngaji kan, kalau pas ngaji berarti masih ada waktu isya itu. Pas musik bunyi ya, mungkin di situ waktunya setelah sholat maghrib, segera kalau mau kodonya di saat itu juga ya kodo saja. Apa? Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Edandista ini Pak Ustadz. Apakah masih sah sholat tahajud kalau sudah masuk jam 4 subuh ini? Ya, sholat tahajud boleh. Sholat tahajud kan salah satu waktunya kapan sih? Waktunya sholat tahajud itu setelah isya sampai azan subuh, ila tulu'il fajri atsani, sampai terbit fajar yang kedua, fajar sodik, ataupun waktu subuh lah, waktu subuh tiba. Andaikan sudah azan subuh ya sudah, tidak bisa lagi. Tapi salah satu syarat tahajud itu harus sudah tidur dulu. Tidur itu walaupun ngantuk, andaikan cuma ngantuk saja, andaikan dia begadang, andaikan ada orang begadang, walaupun cuma ngantuk sudah terhukumi tidur. Yang penting waktunya itu setelah isya sampai azan subuh, batas terakhirnya. Setelah isya, tapi tadi saya sudah sholat isya, pas nonton bola atau apa ngantuk, itu kan sudah terhukumi tidur. Saya mau tahajud aja ya boleh, cuma afdolnya di sepertiga malam. Terus andaikan kita bangunnya mungkin tidak jam 3, tidak jam 2, bangunnya jam 4. Kalau jam 4 tersebut memang belum masuk azan subuh, belum masuk itu sholat subuh, ya masih bisa. Yang penting batas terakhirnya itu azan subuh. Azan sholat subuh, ya. Selanjutnya Tika Putri Ramadhani. Ya, mana? Kalau kita sholat sunnah sebelum maghrib, apa boleh? Ada, saya lihat orang ada yang melaksanakan, ada juga yang tidak. Kemudian, apakah manusia dimaafkan jika dia tidak memahami masalah yang berkaitan dengan akidah? Ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atika Putri Ramadhani, Kak Atika Putri Ramadhani, ya. Sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah sebelum maghrib, apa boleh? Ada, saya lihat orang ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Iya. Pertanyaan ada dua ya. Yang pertama itu dulu. Apakah boleh sholat sunnah sebelum maghrib? Karena Ibu Atika Putri Ramadhani melihat ada orang yang melaksanakan, ada yang tidak. Di beberapa masjid kan, itu ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Bagaimana? Bagaimana secara hukum? Boleh tidak? Boleh. Terus mana landasannya? Landasannya, dalilnya itu ya, di bab sholat sunnah, di kitab Takrib ataupun At-Tadhib, wa yustahabu ayyusalliya rok'ataini khafifataini qabla sholatil maghribi, yaitu disunnahkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah secara ringkas, secara ringan, tidak terlalu lama, qabla sholatil maghribi, sebelum melaksanakan sholat maghrib. Lama rawahu al-Bukhari wa Muslimun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, an Anasin radhiyallahu, dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu, beliau mengatakan, kunna, saya di bil Madinati, di Madinah, fa idza adzana al muadzinu, ketika seorang muadzin sudah azan li sholatil maghribi, untuk sholat maghrib, ibtadaru asawari, maka sahabat yang lain bersegera pada datang di masjid. Fa yarkauna rakaataini, mereka yang di masjid itu sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat qobliyah maghrib. Hatta inna rajal al-ghariba, sehingga ada seorang lelaki asing, maksudnya mungkin pendatang, numpang sholat atau apa, la yadkhul masjidah fa yuhasibu anna salata qad salaitu, maka mengira
itu sholat maghrib sudah dijalankan, sudah ditunaikan, karena mereka pada sholat masing-masing, dikiranya sholat badiah maghrib sudah selesai sholat maghribnya. Min kathrati man yusallihima. Nah, ini yusallihima karena saking banyaknya orang yang sholat sunat, iya. sholat sunat tersebut. Maka ini dalil bahwasanya sholat sunnah qobliyah maghrib itu tetap disunahkan, tapi tidak terlalu lama sholatnya, agak ringkas lah, agak cepat daripada sholat sunnah yang lainnya, karena waktunya pendek. Itu makanya biasanya qomatnya maghrib itu kan cepat waktu qomatnya, seperti itu. Yang kedua pertanyaan riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bab adzan. Ya, bab adzan kalau di dalam Sahih Bukhari bab adzan, bab azan hadis nomor 599, kalau di Sahih Muslim nomor hadis 738. Iya, untuk pertanyaan yang kedua Ustaz tadi. Oh iya. Apakah tidak manusia dimaafkan jika dia tidak memahami masalah yang berkaitan dengan akidah? Ya, kalau akidahnya kan akidah yang paling terpentingnya itu yang penting kita tahu bahwasanya Allah yang wajib disembah, Allah Maha Esa, Maha Satu. Kemudian nabinya Nabi Muhammad, nabi yang wajib diketuai ada 25. Kemudian malaikat yang wajib diketuai ada 10. Kalau udah tahu, udah cukup. Kalau kita tidak tahu, ya berdosa juga. Tahu apa namanya kita, Tuhan kita siapa? Tidak tahu, dosa. Itu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Kemudian agama kita adalah Islam. Kemudian nabi-nabi kita harus percaya adanya nabi yang sebanyak nabi itu ada 124.000 nabi, tapi yang wajib diketahui ada 25. Iya. Ada beberapa malaikat, tapi yang wajib diketahui ada 10 malaikat dan seterusnya. Ya, terima kasih untuk Nur Hadi bin Nasir yang ada di Gorontalo mendengarkan. Terima kasih sudah hadir di sini. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan, silakan bertanya. Masih ada pertanyaan dari Atika ini, Pak Ustadz. Apakah rizki dan istri telah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz? Ini Bapak Ibu, rizki, jodoh, ya kematian, meninggal ataupun apa sudah ditetapkan, yaitu dalam satu riwayatnya 5.000 tahun sebelum dilahirkan. Kemudian ataupun di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ya, ataupun hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ya, ketika 4 bulan itu umur kandungan, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruhnya, kemudian nanti jodohnya, rizkinya, apanya semua itu ditentukan. Iya. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Esti. Maaf Ustadz, bolehkah kita mendoakan keburukan orang yang telah menzalimi kita? Kalau mendoakan keburukan dengan orang yang telah menzalimi kita, kita doakan keburukan. Iya. Ya, kalau secara di dalam agama tidak bagus. Maksudnya tidak diperkenakan mendoakan keburukan, tapi diperkenakan mendoakan kebaikan. Ya. Contohnya meskipun itu mereka menzalimi kita. Karena kalau kita mendoakan kebaikan, ya kita pun dapat pahala, dapat pahala sabar dan dapat pahala kebaikan, mendoakan kebaikan. Apalagi orang yang zalim itu doanya dijabah, pas itu bagus sekali, doakan semoga dia naik haji kah, semoga dia kaya, semoga dia baik, semoga nanti suatu saat dia tidak membenci saya lagi dan seterusnya, itu kan bisa. Bahkan Nabi itu kan suruh mencontoh. Nabi memang sempurna, kita tidak bisa sesempurna Nabi. Ya udah contoh sedikitnya saja. Ada ahlakul hasanah, ada ahlakul karimah, ada ahlakul azimah. Nabi itu ahlakul azimah. Ahlakul hasanah, kebaikan dibalas kebaikan. Itu orang ahlakul karimah, Ustaz? Kalau ahlakul karimah, ya contohnya gini, ahlakul hasanah, kebaikan dibalas kebaikan. Iya. Kalau ahlakul kebaikan contohnya gini, kita dikasih andaikan dikasih buah kelengkeng 1 kilo. Kalau ahlakul hasanah itu biasanya kita dikasih dulu, baru nanti mau ngasih kepada dia. Kebaikan dibalas kebaikan. Kitanya dibaikin dulu, baru dibalas kebaikan. Ahlakul hasanah, dikasih 1 kilo, kita pun nanti besok saya kasih 1 kilo lah dia. Kelengkeng karena kemarin ngasih 1 kilo juga. Kalau ahlakul hasanah itu biasanya kita dulu dibaikin, baru baik kepada orang lain. Tapi ahlakul karimah, kalau ahlakul karimah, kebaikan dibalas kebaikan lebih. Contohnya gini, dikasih kelengkeng 1 kilo,
saya balas dengan 1 kilo kelengkeng, ditambah lagi dengan yang lainnya, ataupun dibalas dengan 2 kilo, 3 kilo, melebihi daripada pemberiannya ketika diberikan. Dan ini condongnya, dia tidak nunggu, dia dibaikin dulu. Dia duluan biasanya. Alakul karimah, alak yang mulia. Dan alakul azimah, alak yang agung Nabi ini. Keburukan dibalas kebaikan. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita diburuki sama orang, dijelekan. Ada orang itu pencuri, mau nggak disebut pencuri Bapak Ibu? Ada orang pencuri saja tidak mau disebut pencuri itu. Apalagi kita ini yang mungkin bukan pencuri atau apa, pokoknya udah nggak usah melihat kejelekannya orang lain, tapi lihat kebaikannya, maka akan indah itu, akan indah lihat kebaikannya. Akan andaikan tetangga kita, kadang sering ya kita di WhatsApp juga kan banyak, kebetulan mungkin kami karena diusad kan, jadi ada WhatsApp ini ngurusi apa namanya, kadang ada rumah tangga, ada apa ini usad, ada orang menjelekkan kayak ini, ya udah Bu, sabar saja, kalau sabar kan dapat pahala. Ya, kadang Ustaz juga maaf apa namanya, karena berhubung kami kebetulan diusad kan, ya itu ketika banyak WhatsApp gini itu gimana Ustaz, gimana ya, mau nggak mau kita, masa ada orang bertanya tidak ini kan dikiranya nanti sombong atau apa, ya udah hanya satu seperti itu. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, kalau kita dijelekin orang ya biarkan, mau di media dijelekinya, mau di langsung, biarkan Ibu dapat pahala kita. Selama kita hanya karena Allah, udah niat baik karena Allah, udah biarkan. Kalau kita mau menuruti supaya kelihatan baik semua, nggak mungkin itu. Kata Imam Syafi'i, nggak, pasti ada orang yang benci seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan Ustadz dari Ibu Hajrana Umar. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, apakah sah sholat kita apabila kita langsung sholat tanpa didahului oleh azan dan iqomat? Ya Bapak Ibu, jadi Ibu Hajrana Umar, ya terima kasih. Sah-sah saja sholat tanpa didahului dengan azan maupun iqomah. Cuma sunnahnya itu azan dulu baru iqomah, seperti itu. Selanjutnya ada Amin Tobaru di Malaysia ini Ustadz, pendengar kita jauh di Malaysia. Terima kasih bergabung di sini, terima kasih monitor. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Hadi bin Nasir di Gorontalo. Ada penjelasan oleh salah satu dai tanda-tanda 100 hari sebelum meninggal. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Terima kasih Ibu Nur Hadi bin Nasir. Pak Nur Hadi bin Nasir di Malaysia, semoga sehat selalu. Amin. Di Gorontalo ini. Di Gorontalo ya? Iya. Gorontalo itu pertanyaannya, ada seorang dai mengatakan bahwasanya ada 100 hari sebelum meninggal itu ada tanda-tandanya. Bagaimana pendapatnya? Itu kami pernah dengar juga, cuma kami belum tahu landasan dalilnya apanya. Mungkin karena kami kurang baca, siapa tahu nanti kalau ada dibaca kami lihat ada di kitab tentang pembahasan kematian itu di kitab apa ya, Takrirat bukan apa namanya, lupa ya, kelas berapa itu, kelas 6 di kampung, Adrul Bahiyah atau Daqaiqul Ahbar, nanti coba kami lihat-lihat bagaimana itu penjelasannya. Tapi ataupun sahih tidak. Ya kalau secara ininya tidak ada ke landasan hukum yang kuatnya, tidak ya, tapi kami coba lihat-lihat nanti, siapa tahu ada. Cuma biasanya kalau orang-orang baik, cuma tanda-tandanya ya nggak dikasih tahu. Ada juga orang yang memang seperti kiai-kiai ya, nanti hari ini sudah nggak sakit lagi. Itu salah satu ininya. Maaf, kiai kami ketika mau meninggal itu kan sakit dulu, itu pas nanti hari apa itu ya, hari Rabu atau hari Senin, nanti hari Senin sudah kok, maksudnya sudah. Nah ternyata meninggal itu. Kita tidak mengerti kita, oh ternyata seperti itu. Nah, seperti itu Allah. Ada juga banyak kiai-kiai yang lain sebelumnya minta maaf atau apa, oh ternyata bagi kita, oh pas sudah meninggal, oh tahu kemarin itu maksudnya minta maaf. Cuma tanda-tanda yang ininya ya yang dirasakan saja. Namun dalam kitab-kitab yang mungkin nanti kalau kami mendapati, insya Allah kami akan sampaikan. Cuma biasanya itu seperti kami juga pernah mendengar seperti itu tuh, ada 100 hari sebelum ada tanda-tandanya, tapi Allah alam. Malah saya juga pernah dengar Ustadz, 40 hari sebelum meninggal biasa ada tanda-tandanya begitu. Ya silakan Ustadz, kita lanjut lagi pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fadlul adzani, fadilah azan. Fadilahnya apa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Quran surat Fussilat ayat 33.
Qalat as-sayyidatu Aisyatu radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ara hadhil ayati nazalat fil muadzzinina." Dan saya memandang, saya berkeyakinan ini ayat untuk tentang azan, fadilahnya azan, yaitu sebaik-baik perkataan, yaitu orang yang memajak kepada Allah dan beramal soleh. Dan dia mengatakan, saya adalah bagian daripada orang muslim, orang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi." Seorang muazin akan diampuni dosa-dosanya sejauh mana suara azan tersebut. Nah, itu maka beruntung bagi orang yang biasa azan ini, itu akan diampuni dosa-dosanya sejauh mana suara tersebut terdengar. Wa yastaghfiru lahu kullu ratsbin wa yabisin, dan semua yang makhluk-makhluk hidup yang basah, yang kering, ya benda hidup benda mati itu, mereka akan memintakan ampunan bagi orang yang azan tersebut. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala soffil muqaddami. Ya, sungguhnya malaikat bersolawat kepada orang yang berada di sop terdepan, sop awal, sop pertama. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi. Dan seorang muazin, orang yang biasa tukang azan ataupun yang berazan, itu akan diampuni dosa-dosanya sejauh mana terdengar suaranya. Wasaddaqahu man sami'ahu min ratsbin wa yabisin. Dan nanti dia akan bersaksi, akan membenarkan makhluk yang hidup, makhluk hidup itu ya makhluk hidup yang makhluk hidup mau mati, benda mati yang basah, yang kering, akan menjadi saksi nanti di akhirat gitu. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan baginya, bagi yang azan, dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat tersebut. Maksud orang-orang yang sholat karena azan dia kan, oh itu sudah tiba waktu sholat. Nah, itu pahalanya, salah satu di antara beberapa pahalanya. Maka beruntung Bapak Ibu bagi orang yang suka azan, ya, itu pahalanya. Makhluk yang mendengar sejauh mana suara terdengar, sejauh mana suara terdengar tersebut, benda mati, benda hidup, langsung makhluk hidup, makhluk mati, yang basah, yang kering, maka mereka mendengar menjadikan saksi nanti di akhirat. Sejauh mana suara tersebut, itu pun mendoakan dan menjadi saksi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih disunahkannya, untuk apa saja? Wa amma sunnati paminha amal ijma'i faqul al-adhan wal iqamatu masyru'ani li sholatil khamsi bin nususi as-sahihati wal ijma'i. So adzan dan iqamat itu disyariatkan, disunahkannya untuk sholat 5 waktu, untuk sholat 5 waktu. Wala yushra'u al-adhanu wal iqamat li ghairil khamsi bila khilaf. Dan tidak disyariatkan, tidak disunahkan azan dan iqamat selain sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu tidak disunahkan azan maupun iqamat. Sawa'un kanat mandzurat au janazat au sunnatun wa sawa'un sunnalahal al-jamaat. Sama juga itu ya. Salat jenazah, salat sunnah yang disunahkan berjamaah dan yang lainnya, seperti kal idaini wal kusufaini, seperti 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 2 gerhana, yaitu maksudnya gerhana bulan, gerhana matahari, wal istisqa dan salat istisqa dan seterusnya. Nah, itu tidak disunahkan untuk azan dan iqamat. Lalu apa penggantinya itu? Kalau sudah dalam sholat sunnah yang sudah berjamaah, itu penggantinya itu aqimus sholah. As-sholatu jami'at rahimahullah. As-sholatu jami'at rahimahullah. Tapi saya sering mendengarnya Ustaz, biasanya ini imam di masjid tempat saya sholat, selalu itu Ustaz, selalu ikuti. Kalau sudah kamat ikut itu as-salatu jami rahimakumullah. Menegur kayaknya nggak enak. Iya, betulnya kan itu sunnahnya untuk sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah, pakai ajakannya, seruannya itu. Iya. Sunnahnya. Nah, kalau di sholat waktu bagaimana? Ya udah, kalau mungkin Pak imam yang melakukan seperti itu mungkin karena lupa atau memang sudah terbiasa. Tapi kalau memang sunahnya itu kalau sholat 5 waktu, atur sop. Sawu sufakum fa inna taswiyata subuh tamu sholat, luruskan, rapatkan sopnya. Udah. Tapi kalau sholat sunnah baru itu as-sholatu jami'atu rahimakumullah dan seterusnya.
seperti itu. Tapi kalau dilakukan ya tidak apa-apa, cuma supaya kita tahu bahwasanya itu untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Sebagusnya yaitu untuk sholat sunnah yang berjamaah itu sholat jamaah Allah. Sama ketika tarawih juga kita coba. As-salatu sunnata tarawihi rakaataini jami'atan Allah, as-salatu sunnata witri. Itu kan untuk memang untuk sholat sunnah tarawih ya. Sholat memang untuk kesunahannya itu untuk sholat sunnah yang berjamaah yang disunahkan berjamaah. Gitu. Saya ada pertanyaan kayaknya Ustadz di WA-nya saya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya pernah dengar imam saat kunut dia bukannya doa kunut, malah doa-doa yang lain. Bagaimana ini Ustadz? Ya, Bapak Ibu, jadi kunut itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i ataupun Hambali di rakaat kedua pada sholat subuh. Nah, itu sunnah kita kunut. Kalau tidak baca kunut pun tidak apa-apa. Yang penting pakai bahasa Arab, zikir-zikir yang lain ataupun doa-doa yang lain, ataupun kunut nazilah, memintakan untuk diangkatnya musibah, diangkatnya bala, diangkatnya wabah, meskipun ataupun bukan doa kunut Ustadz. Iya, yang penting sebagai doa, yang penting berbentuk bahasa Arab ya tidak apa-apa. Apalagi kalau kunut nazilah untuk mengangkat wabah, bala, penyakit, ataupun untuk mendoakan orang Palestina. Termasuk sholawat Ustadz? Ya, bisa. Sholat. Misalkan kunut tapi sholawat kita baca. Iya, sholawat bisa. Tapi kalau bisa ya kunutnya juga, karena kunut ya itu sunnah muakkadnya itu. Kalau bisa kunutnya. Karena kalau tidak kunut malah nanti sujud sahwi gitu. Gitu. Masih ada waktu ini Ustaz. Ya. Al hikmatu minal adani. Apa sih hikmahnya azan? Arba'atun, ada 4. Di antaranya al-i'lamu bidukhulil waqti, yaitu mengasih tahu akan tibanya waktu sholat. Nah, itu hikmahnya azan diantaranya. Pertama, sebagai pemberitahuan akan tibanya masuknya waktu sholat. Seperti itu. Yang kedua, ad-da'watu ilal jama'ati, yaitu untuk mengajak orang supaya berjamaah dengan azan. Mau dimanapun boleh kan, andaikan umpama dilakukan di sini. Di sini kita azan di sini. Berarti itu supaya orang mengajak orang untuk berjamaah. Itu. Mau azannya andaikan di tempat luar, tempat terserah manapun, ataupun tempat luas kah, atau di kantor, ternyata azan. Berarti itu salah satu hikmahnya untuk supaya ngajak orang-orang untuk supaya berjamaah. Itu hikmahnya. Kemudian yang selanjutnya juga al-i'lamu bimawdi'il jama'ati. Ngasih tahu, menginformasikan, mempublikasikan bahwasanya ini tempat akan digunakan sholat berjamaah. Coba kalau kita azan di sini, andaikan di sini karyawan banyak, ataupun ini perusahaan besar, ataupun sekalipun tidak ada musolanya, andaikan, tapi ini ruangannya bisa untuk sholat berjamaah. Kita azan di situ. Nah, ini menginstruksikan, mengasih tahu, mempublikasikan bahwasanya tempat tersebut mau dilakukan sholat berjamaah. Itu supaya bisa berjamaah di situ. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya juga, yaitu idharu syiaril islami, yaitu untuk menampakkan syiar Islam, Nah, itu azan, supaya tahu, ada yang azan, syiar Islam kan nampak, azan di sana, jadi syiar Islam nampak, terdengar, terlihat, tersiar, seperti itu. Itu. Ada lagi Mi atau dilanjut atau? Iya, dilanjut saja Ustaz. Ya, nah itu azan. Tadi sihat. Aqsamu sholawat min jihatil adzan wal iqamat. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau azan bagaimana Ustaz? Karena sering bertanya juga. Azan, sebelum azan ada yang baca zikir kah atau sholawat. Nah, kan bertanya juga kan di WhatsApp juga termasuk sering bertanya itu, Ustaz bagaimana? Itu saya pernah melihat di masjid ini, di masjid A, di masjid samping sini. Sebelum azan itu bapak-bapak sholawat ataupun zikir bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu boleh tidak? Ya kalau secara hukum boleh. Kenapa? Kan sebelum azan dia bacanya. Sebelum azan nih. Mana kan ini masjid, kami mau sholat ini, mau azan nih. Sebelum azan, kan di beberapa kampung juga biasanya seperti itu. Entah itu liya rabbi anta mulna subhanallah subhanallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sholli alaihi, ataupun sholawat apa ya boleh kan sebelum azan. Yang penting setelah itu, setelah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan boleh kan sebelum azan dia. Iya. Kecuali di Pertengahan pertengahan azan diseling-selingi ataupun apa, diperselingi dengan tambahannya atau apa gitu. Kecuali jawab azan sunnah, bagi yang azannya pun boleh. Nah, sunnah azan itu ketika azan kita jawab azan juga sunnah ini bagi kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi secara lir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disir Ustaz. Sir. Tapi takutnya kalau pas kita yang azan jawab juga takutnya malah ini apa namanya? Indonesianya semeraut, malah tertukar-tukar. Karena kan kita pasti merasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malah bingung nadanya, nanti jadi bingung ataupun urutannya bingung, ya udah dalam hati saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hati silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kita yang di luar masjid misalkan Ustadz, kalau dengar azan begitu, hukumnya juga kita gunakan untuk menjawab. Menjawab. Kemudian salah satu doa yang paling dijabah diantaranya doa di antara azan dan iqamat. Kita menjawab sedang apapun, sedang nonton TV kah, main HP kah, atau apa. Kalau bisa dikecilkan dulu, dengarkan dulu itu azan, jawab azannya, langsung doa nanti setelah azan. Itu kami yang terkesan itu. Di antaranya yang terkesan kami ketika berada di sana, ketika belajar di Pakistan. Kebetulan Allah berangkatkan kami Pakistan, bukan berarti mau membangga-banggakan ya, sombong ini, bukan. Kami menceritakan karena terkesan yang di sana. Kita siapapun ini yang belajar dimanapun sudah Allah takdirkan, yang belajar di Mesir kan nyaman, kami belajar di Pakistan ya kami menceritakan apa yang ada di sana. Nah, kami sebelum Pakistan juga pernah ke India 1 bulan di Delhi, itu kami berkunjung di universitas-universitas Islam, pesantren-pesantren terutama, dan di masjid-masjid. Nah, itu yang kami buat kagum di sana. Buat kagum itu ketika pas azan berkumandang kami mau beli nih makanan, beli di warung biasa. Mau beli Pak ini pakai bahasa pakai bahasa sana ya. Bejna apa namanya? Mekhoridna, saya mau beli ini, kata pembelinya, kata penjualnya. Isyarat azan maksud dengarkan dulu, nanti tunggu aja, dengarkan. Itu yang membuat kami terkesan ketika kami mau naik bajai mau apa azan juga saya nggak usah ngomong, duduk dulu kan, dengarkan dulu, duduk di bajainya, duduk, dengarkan dulu azan ngasih bahasa isyarat pakai bahasa isyarat, dengarkan azan. Masya Allah, itu yang kami buat terkesan. Salah satunya di Pakistan, India seperti itu. Kita pembeli padahal ya, mau beli. Kalau kita egois tapi betul juga ini ya, ini seruan Allah lebih besar, ini maksudnya lebih berharga, dengarkan dulu nanti bisa seperti itu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan pendengar kita juga, kalau siapa tahu ada yang biasanya begitu, kalau misalkan lagi azan ya lagi asik juga cerita dengan temannya ya, sebisanya ya harus diperhatikan juga lah ya, Ustaz, ya. Kalau bisa ya diam dulu sejenak, mendengar, kemudian menjawab ya. Dan kalau umpama di WC bagaimana? Kadang saya bertanya juga, Ustaz, kalau di WC jawabnya di dalam hati. Jawab dalam hati. Mau doa mau apapun di dalam hati. Dalam hati kita jawab pas azan. Nah, udah dalam hati kita doanya, jawabnya seperti itu. Masih ada waktu? Sepertinya waktunya sudah mentok, Ustaz. Jam 11. Iya. Masih ada ini, Ustaz, kelanjutannya barangkali ya. Iya. Masih di bab seputar azan, fadilahnya. Kemudian cara azannya. Iya. Insya Allah untuk Jumat berikut akan kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya. Iya. Untuk hari ini kita tuntaskan dulu sunnah-sunnah sebelum sholat dan sejarah awal mula dan kami juga mohon maaf mungkin kami pakai yang pendek ya, siapa tahu kan nanti di lagi ya, memang bagusnya afdolnya yang panjang, cuma baju kami di laundry di tempat biasa kami laundry. Yang baju muslimnya itu yang baju muslimnya itu di laundry semua tempat langganan kami, karena di situ bersih pakai manual. Yang panjangnya
apa namanya, jadi mau ke sana takut dikira memburu-buru. Biasanya cepat, cuma mungkin lagi apa sibuk atau apa. Kalau ke sana nggak enak, takutnya dikira diburu-buru. Ya, jadi ya udah, apa yang ada saya pakai dulu. Yang pendek ini. Tapi memang bagusnya itu yang acara dalam acara Islami ataupun apa, bagusnya yang panjang. Cuma ini karena nggak ada lagi, ada satu dijemur, targetnya ini untuk nanti khutbah Jumat. Nggak tahu siapa tahu ada lagi yang protes. Iya. Nah, ini ustadznya tumben bajunya begini. Kami juga kalau umpama sholat nih, boleh nggak yang pendek? Boleh, cuma Abdullahnya yang mana? Yang panjang Abdullahnya. Yang lebih bagus yang panjang. Kami juga ketika sholat di pinggir jalan atau apa, kadang disuruh imam, saya lihat dulu ada yang pakai baju panjang, maksudnya pakai baju lengannya panjang. Silakan Pak, kita panjang. Ustadz, gitu. Saya sedikit ada pertanyaan ini ya. Mohon maaf, tiba-tiba keingat. Saya pernah ini sholat Ustadz, baru mau takbir. Iya. Tapi tiba-tiba saya cium saya punya mukena itu agak lain baunya. Iya. Nah, saya bubarkan saya punya sholat, ganti. Gimana itu Ustadz? Maksudnya pas takbir tercium mukena. Iya, ada lain-lain baunya. Mukena orang lain atau mukena kita? Mukena kita. Ya, kalau itu diperkirakan takutnya itu bau daripada seperti bangkai cicaka bekasnya, ataupun bekas daripada terjatuhi tai cicaka, ataupun bekas terkencingi kucing, terkencing najis. Takutnya makanya memang harusnya seperti itu ya, dibubarkan dulu dibatalkan dulu. Takutnya najis kan, takutnya yang najis. Tapi kalau sekiranya baunya ini kayaknya baunya bukan bau, kayaknya hilang konsentrasi ataupun ini kayaknya cuma baunya bau apa namanya, karena kita habis makan bakso, ilernya atau apanya, ya tidak apa-apa. Cuma baunya seperti itu. Tapi kalau diperkirakan takutnya itu karena najis. Maka lebih baik harus, karena kalau najis kan akan membatalkan. Terus wudhu lagi Ustaz? Tidak perlu wudhu. Itunya aja ganti seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Kecuali kalau kita kena najis, najisnya basah, maka tinggal hilangkan itu najisnya, tidak perlu wudhu. Dihilangkan yang mana yang kena? Yang kena terjatuh tai cicak basah, saatnya batal, segera kembali, ataupun kenanya di baju. Hilangkan yang kena tai cicak basahnya, dipakai air. Ya kalau sudah disiram udah suci lagi. Tinggal sholat, tidak perlu wudhu lagi. Ustaz, sekali lagi saya ucap terima kasih untuk ilmunya hari ini. Sama-sama juga terima kasih sudah bergabung di sini. Insya Allah apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan hari ini, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti www.radiomasra.com.